nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Teteh ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di salah satu tempat yang insya Allah bisa menyegarkan atau merefresh sehari-hari kita bergelut dengan dunia gitu ya. Walaupun tidak ada apapun, tidak ada yang istimewa di sini. Ada beribu banyak kajian yang mungkin di dalamnya tuh ilmu-ilmunya seperti daging gitu ya. Daging banget. Kalau di sini ya seadanya. Tapi yang ternyata membuat hati kita refresh kembali itu adalah ya karena ukhuwah itu sendiri. Karena energi dari teteh ibu semuanya para penghafal Quran yang saling tarik menariknya gitu. Kalau dari kitanya mah ya apa, cuman copy paste yang di sini dibacakan, teteh juga bisa baca sendiri di rumah mungkin ya. Jadi bukan dari kitanya, sama-sama menarik energi. Karena kata Rasulullah SAW, teman itu ketika kita berteman itu seperti kita bergaul dengan tukang parfum gitu ya. Diibaratkan parfum sama pandai besi. Setidaknya kalau kita nggak soleh gitu ya, kalau kita bukan mau beli parfumnya, atau kalau kita bukan tukang parfumnya, setidaknya kita ke bawah harumnya. Begitupun dengan teman yang buruk, setidaknya kalau kita tidak melakukan keburukan tersebut, ternyata kena dampaknya juga, kena cipratannya juga. Minimal baju kita bawa long gitu, teteh ibu semuanya. Jadi yang istimewa di sini adalah teteh ibu semuanya, karena mau meluangkan waktunya di tengah dunia yang serba cepat ini. Semakin serba cepat, semakin cepat sekali ke distraksi. Sehingga tidak pernah kita dari satu tempat ke satu tempat memaknai momen gitu. Saking ke dunia tuh terlalu cepat sekarang teteh. Sekarang pernah nggak kita berpikir kok sekarang mah nggak pernah lihat ibu-ibu teh di sisi diri jodoh gitunya saling siaran, tahu nggak, ngalaku tuh gitunya jeung anaknya gitu. Sudah jarang terlihat sekali. Betul? Dulu mah sering, zaman saya waktu kecil gitu. Ibu-ibu itu saling berinteraksi. Ternyata dulu yang dikata kita hal yang sia-sia itu menjadi momen, ya, menjadi kelekatan, yang jadi memori gitu, yang jadi ingatan. Oh, resepnya dulu mah. Sekarang kalau misalnya kita di 10 tahun yang akan datang, apa yang akan kita kenal? Sekarang setiap ibu juga, setiap ibu, setiap anak itu asik dengan dirinya sendiri. Bahkan sangat terlena dengan medsosnya. Bahkan tidak sempat untuk merenungi dirinya sendiri. Tidak sempat untuk bertafakur. Dikit-dikit bosan. Gak sempat ngehuleng. Jadi ngehuleng itu sekarang tuh hal yang mahal. Ya, berhenti sejenak, berpikir. Kamu naik angkot teh, dulu ya naik angkot, papa hayang di sisi jendela, anu bisa dibukakeun geuningan, bukakeun terus ningali, itu awannya. Siapa yang dulu suka gitu? Terus ningali awannya teh bararuleud, itu gitu pintu surga teh, ada nggak dulu? Suka berpikir nggak? Coba anak-anak Gen Z suka berpikir gitu nggak? Sekarang nggak, karena terlalu sibuk dengan dunia luar. Bahkan dia nggak sempat memahami apa maunya sendiri. Ini bahaya. Jadi tadi pagi sempat baca gitu ya, kalau orang udah terlalu cepat gitu scrolling, walaupun sekarang di medsos itu bertaburan ilmu gitu katanya, mau cari ilmu apa aja ada.
Tapi kalau terlalu berlebihan, sampai-sampai yang terlalu captionnya terlalu panjang atau penjelasannya terlalu panjang, serem, semuanya cepat di scrolling tanpa dimaknai terlebih dahulu. Pengen cepet-cepet ke halaman berikutnya. Betul atau betul? Apa ini penyakit baru apa? Ini tentunya konspirasi gitu ya. Maka di Al-Qur'an itu ada namanya tafakkur. Apa? Tafakkur. Jadi ada tafakkur, ada tadabbur. Tadabbur itu untuk merenungi Al-Qur'an, tafakkur itu untuk merenungi alam semesta. Tafakkur itu untuk merenungi alam semesta. Coba sesekali ya, satu hari tanpa handphone. Pasti dampaknya itu besar. Sesekalinya tong sering tuh yang karunya orderan. Atau mungkin 5 jam. Gunakan akal-akal kita. Tafakkur. Ada berapa surat yang diawali dengan kata tafakkur, yang menyuruh kita tafakkur? Coba. Ada berapa surat? Setidaknya ada 5 surat yang diawali dengan kata alhamdulillah. Kalau kita tafakuri, kalau kita tadaburi, apa makna dari alhamdulillah? Kita disuruh apa? Bersyukur. Disuruh memuji. Apakah memuji saja? Apakah disuruh memuji saja? Coba dibuka ayat-ayatnya ya. Setiap ayat yang diawali dengan kata alhamdulillah, itu ujungnya teh pasti tentang disuruh mengingat tentang alam penciptaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Pasti disuruh mentafakuri alam ini. Kemudian di surah Al-An'am. Al-An'am. Anu apa? Al-An'am. Anu ada nur-nuran. Tahu? Saya buka Al-An'am satu. Kemudian Soba gitu. Sama Fatir gitu, sama Al-Kahfi. Kecuali Al-Kahfi. Al-Kahfi tentang kita. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di tengah-tengahnya Al-Kahfi itu tentang kita. Disuruh tafakkur. Dan untuk mengembalikan hati kita supaya netral kembali, ya, Allah menyuruh kita tafakur. Maka bagian dari tazkiyatun nafs ini, coba tafakur. Jauh dari kata tadabur. Tafakur cuma ngahuleng, tapi entau ngalamun. Tahu nggak? Beda tuh ngahuleng sama ngalamun. Ada yang panjang angan-angan, ada dia yang mentafakuri dirinya, merenungi dirinya. Beda dengan ngalamun ngahulang ki, aduh, andai abi beunghar, saya mau beli ini, itu mah bukan tafakur, itu panjang angan-angan, dan itu bagian dari syaitan. Tapi tafakur itu merenungi alam penciptaan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara satu langit dengan langit yang lainnya itu seperti, misalnya, kalian tahu sebuah gelang atau cincin itu dilempar ke padang pasir. Cincinnya tersebut langit pertama, padang pasirnya langit kedua. Sudah bisa mentafakuri hal itu nggak sih?
Langit kedua, coba diaktifkan kembali sel-selnya, sel-sel di otaknya untuk mentafakuri supaya hati kita ini jernih kembali. Karena kunci dari tazkiyatun nafs ini adalah itu, kembali untuk bisa merenungi, menanyakan pada diri sendiri, untuk apa ya saya ada di sini. Maka salah satu metode dari tazkiyatun nafs ini, istafti qalbak, tanyalah pada hatimu. Coba saya minta teteh ibu semua buka kertasnya, termasuk anak-anak itu tuh, anak-anak solehah, para penerus bangsa ini, agama ini ya. Tulis sebenarnya apa yang ingin teteh capai. Tafakuri. Mau apa? Mau kemana? Apa yang teteh inginkan aja. What do you want? Terserah. Saya mau rumah 2 tingkat, bebas. Tulis saja. Apa yang paling benar-benar kalian inginkan? Apa yang sudah didapatkan selama ini? Bingung? Bagaimana mau ngurusin batur sendiri juga teka apa ya? Ya, tulis. Insya Allah ini bisa mengaktifkan apa ya yang sebenar-benarnya saya inginkan. Coba nanya, apa yang benar-benar saya inginkan teh apa? Jujur aja sama diri sendiri. Mau dibacakan mau? Bisa? Tulis. Sejujur-jujurnya, jangan modus sepeda HB dipuntunnya. Oh, saya ingin surga. Jujur nggak? Sejujur itu nggak pengen surganya? Jujur aja, saya pengen punya mobil HR-V. Jujur aja. Apa yang paling benar teteh inginkan? Apalagi yang muda-muda nih. Mereka itu yang muda-muda sekarang krisis identitas. Nggak tahu mereka teh mau apa. Ingat waktu kecil ada lagunya ya, Susan, 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 sudah besar mau jadi. Nah sekarang saya nanya, kalian sudah tua, ini bukan besar lagi ya, mau jadi apa? Istafti qalbak, waman arafa nafsih faqad arafan rabbih. Barang siapa yang dia nggak kenal sama dirinya sendiri, kan dia juga nggak akan kenal siapa Robnya. Barang siapa yang dia juga kenal sama dirinya, dia akan mengenal siapa Robnya. Dengarkan kata hati. Harus punya waktu buat take your time, berenung buat diri sendiri. Saya teh mau apa ya, umur segini belum nikah, aduh, nah belum nikah wae ya. Direnungi gitu, why, eta teh why, hai saya mau apa, hirup teh mau gini-gini aja, hai saya teh mau jadi ibu yang baik, kumaha carana, mau gimana hidup saya teh. Coba istafti qalbak, tanya, bingung ya, saya mau apa, jajan bakso, dari mau apa ya, mau apa ya, apa yang paling teteh inginkan? Kalau bahasa ayeuna mah your vision, visi ya, visi itu, visi, pandangan ke depan. Karena itu bagian dari tazkiyatun nafs. Tugas kita, peran kita itu sudah Allah tentukan. Tugas kita diciptakan di muka bumi ini ada 2. 1, sebagai hamba tentunya ya, untuk hamba yang untuk selalu mengabdi kepada Allah. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi ini. Kalau khalifah di muka bumi ini diukur dari banyaknya ibadah, ya sudah, kenapa nggak malaikat saja? Karena malaikat lebih luar biasa ibadahnya dibanding manusia. Kenapa? Tuh manusia yang diciptakan menjadi khalifah. Hanya Allah yang tahu. Itu juga yang ditanyakan oleh para malaikat kepada malaikat kepada Allah, ya Allah,
Kenapa engkau menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai seorang pemimpin? Padahal mereka orang adalah makhluk-makhluk yang senang menumpahkan darah. Kata Allah, aku yang lebih tahu dibanding kamu. Allah yang lebih tahu. Kalau Allah saja yakin, berarti kita itu pasti bisa. Kemarin sudah dijelaskan ya. Allah itu menguji keimanan itu bukan karena Allah nggak tahu. Allah maha tahu. Allah menguji keimanan kita itu, Allah sudah tahu takaran iman kita. Tapi justru Allah menguji itu supaya kamu juga tahu letak keimanan kamu tuh sampai mana. Sudah bisa ngukur nggak keimanan kita sampai mana? Sudah bisa ngukur nggak? Saya menggeningan segini ya. Maka lihat cara ngukurnya tuh. Ketika ada orang yang dikasih musibah, Masya Allah ya, hebat sekali orang tersebut. Seberapa kuat dia di hadapan Allah, sehingga yang dia bebankan, yang Allah bebankan kepadanya, tidak Allah bebankan kepadaku. Artinya saya, itulah pandangan kita. Jadi kalau dilihat orang dapat musibah, Masya Allah, sehebat apa ya orang itu, sehingga dia lebih kuat dibanding aku untuk menanggung ujian itu, dan Allah lebih percaya kepada orang tersebut. Sudah ditulisnya, watuyuhun. Apa yang paling teteh ibu inginkan? Bebas, mau soal dunia bebas, soal akhirat juga bebas. Tapi jangan peres ya. Dan saya tahu kalian semua ingin masuk surga ya. Saya ingin surga. Saya tahu. Coba detailkan itu. Apa yang paling diinginkan untuk meraih surganya? Misinya. Saya ingin meraih ridho Allah, itu umum sekali. Maksudnya bagaimana caranya? Apa yang paling diinginkan? Pengen jadi hamba Allah yang berbakti. Seperti apa caranya? Karena cara untuk menjadi hamba Allah tuh banyak. Maka kan banyak pilihannya ya. Disuruh ibadah dengan hartanya, disuruh beribadah dengan tenaganya, disuruh beribadah dengan akalnya, dengan ilmunya. Nah teteh, apa yang paling benar-benar teteh ibu mau? Tuh 10 menit dari sudah kumpul. Tong dinamian. Mau dibaca mah, jangan dikasih nama. Tapi kalau mau dikasih nama itu lebih bagus. Kalau tidak tahu, maka coba teteh simpan handphonenya nanti seharian.